baca dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat 13, 14, dan 15. 1, 2. Dalam perlindungan Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Saudara, ini kelihatannya hanya anjuran biasa ya. Tetapi kita tahu apa yang kita baca ini adalah firman Tuhan. Katakan, saya tahu yang saya baca adalah sabda Tuhan. Ya, jadi saudara harus membedakan apa yang saudara baca, apa yang saya baca. Ketika kita membuka buku ini, kita membaca apa sabda Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara membuka buku ini, saudara harus punya pikiran apa? Saudara membaca firman Tuhan. Ya, jangan lupa. Nah, dalam lindungan Tuhan, ayat yang ke-13, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Saudara, semua orang. Ditanya siapa? Ya semua orang, tidak ada yang tidak. Semua ingin hidup yang baik, menikmati hidupnya. Saya mau tanya, saudara mau apa tidak? Mau? Nah, saudara mau. Kalau saudara mau, maka ayat 14 ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ayat 14 hanya bicara soal lidah, mulut dan bibir kita. Saudara, coba rahasianya kok sepele sekali ya. Saya pikir saya harus berkorban banyak. Saya pikir saya harus ini dan itu. Banyak pengorbanan hidup saya. Saya pikir saya harus menyendiri dan tidak boleh kena keduniawian. Saudara, saudara yang saudara pikir, yang saya pikir beda. Katakan beda dengan yang Tuhan pikirkan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, siapa yang menyukai hidup? Semua orang. Gimana caranya? Pasti setengah mati, pasti penuh pengorbanan. Pasti banyak yang saya harus korbankan. Saya harus banyak menderita, saya harus banyak menyepi, saya harus banyak berdiam diri. Saya harus banyak menyangkali diri saya. Saudara, ya itu termasuk. Tetapi hal yang penting daripada itu semua, menjaga lidah, bibir, dan mulut kita. Amin? Amin apa tidak? Saudara bayangkan gigi atau lidah kita atau rongga mulut kita sakit, infeksi, ada luka. Ya, saudara barangkali, saudara peradangan, saudara kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa tidur dengan tenang, badan gregesi dan demam. Saudara, kita menjadi lemes. Kenapa sih? Karena organ tubuh ini, yaitu mulut kita, rongganya, bibirnya, lidahnya. Saudara, selaput suara yang mengeluarkan suaranya. Saudara, ini adalah bagian pintu gerbang dari hati kita, dari hati saudara, dari hati saya. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita menjaga pintu gerbang dari hidup kita, yaitu seluruh mulut kita. Lidah, bibir, dan mulut kita suci. Apa saudara? Apa saudara? Jangan lupa. Dari situ akan masuk, kalau gerbang hidup saya dan saudara ini suci, kudus, dan berkenan, saudara, Tuhan memberi kepada kita makan yang berlimpah. Makan yang berlimpah itu berarti apa? Jaminan hidup saudara. Bukan hanya untuk sehari 3 kali saudara dikasih makan. Tapi seumur hidup, katakan seumur hidup saya. Anak keturunan saya akan mewarisi berkat Tuhan. Karena
Karena saya menyucikan pintu gerbang hidup saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di sini berlaku hukum Tuhan yang beda dengan apa yang saya pikir, apa yang saudara anggap sebagai sesuatu norma, sebagai sesuatu pedoman hidup. Ternyata beda sekali. Menjaga mulut, lidah, dan bibir kita, saudara, untuk selalu mengucapkan yang benar, memuji Tuhan, menyembah Dia, saudara, itu adalah menjadi kunci daripada menikmati. Jangan ragu-ragu, menikmati hidup. Ya, jangan lupa, sederhana kan? Kita mau berkata sesuatu yang gak benar atau bohong atau sesuatu yang akan menimbulkan pertikaian, perselisihan, kita tahan. Saudara, gak jadi. Saudara, engkau menikmati hidup dengan satu jasamu itu. Baru satu jasa saudara lakukan. Pada diri saudara, pada masa depan, hari tua, kematian saudara. Saudara berjasa pada hidup saudara. Saudara sangat menghargai hidup saudara. Saya sangat menghargai hidup saya. Lain kali kita kepengen lagi untuk cerita tentang si A atau si X. Kita tahan lagi. Saudara berjasa 2 kali. Untuk kenikmatan hidup saudara. Untuk perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Bicara dari mulut kita. Itu sangat-sangat diteliti. Ditimbang. Dan di-scan, bukan hanya suaranya, tapi maksudnya apa. Repot saya. Kalau apa yang saya mau katakan dan saya katakan itu di-scan, di-record oleh Tuhan, dan nilainya jelek. Saudara, saya tidak menyukai, saya tidak mencintai hidup saya. Tidak. Orang yang sembarangan bicara, orang yang menebarkan isu, orang yang marah-marah tanpa sebab. Orang yang menyebabkan perselisihan antara 2 pihak. Adalah orang-orang yang tidak mencintai hidupnya. Katakan, maka saya harus menjaga bicara saya. Pintu gerbang saya tidak gampang dibuka. Kecuali untuk firman dan fakta kebenaran. Kecuali untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, ternyata kunci rahasianya sangat sederhana ya saudara. Heran saya, benar saya heran. Masa saudara nggak heran? Hanya menjaga mulut kita saja. Saudara berarti mencintai hidup saudara. Berarti saudara menginginkan umur hidup yang puas dalam hidup saudara. Saudara heran sekali. Tuhan, tolong berilah penunggu pada mulut hamba, kata pemazmur. Supaya hamba boleh menjaga pembicaraan hamba. Karena itu pintu gerbang dari dalam hati hamba bakal keluar apa? Saudara, itu sebab, semua katakan, itu sebab, angkat tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, berikan pada hati hamba, segala penciptaan, karangan yang berkenan, supaya keluar dari pintu gerbang mulut hamba, semua yang menyenangkan hatimu. Itu akan menjamin hidup hamba selalu bisa dinikmati, jauh dari kesusahan, malapetaka, nasib yang jelek, dalam nama Yesus. Amin. Sederhana ya, saudara.
Tetapi harganya mahal bagi jiwa saudara, bagi jiwa saya sendiri. Jangan mudah terpancing sehingga saudara mengeluarkan sesuatu yang tidak berjasa pada hidup saudara. Saudara menganggap kata jasa hanya untuk orang lain, untuk negara, untuk gereja. Saya kasih tahu, jasa itu untuk saudara sendiri nomor satu. Apakah saudara bisa berjasa pada diri saudara? Saudara menyimpan sesuatu kenikmatan hidup yang tidak bisa dibandingkan dengan kalau saudara punya ini, bisa ini, masih punya itu, segala macam. Tidak. Engkau dekat dengan Tuhan karena pintu gerbangmu bersih dan kudus. Itu sesuatu hal yang membuat engkau mengambil jasamu sendiri. Saudara, sebab saya ingin supaya anak-anak saya masih muda dan remaja untuk memperhatikan. Jangan sampai, saya juga ingin saudara-saudara yang sudah sepuh, yang sudah tua, setengah umur, masih single atau sudah berumah tangga, please, berjasa untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara bisa berjasa bagi diri saudara sendiri, saudara menghargai bahwa hidup saudara itu menyenangkan, berharga dan mahal, maka saudara, engkau karena saudara punya satu perasaan, hidupku mahal, aku kok kepingin ya menyalurkan, kasih ya, memberi ya, membagi ya. Kenapa orang tidak ingin membagi dan berjasa buat orang lain? Karena dia miskin. Seorang yang miskin tidak bisa berjasa kepada orang lain. Dan itu bukan kehendak dari firman. Kehendak dari firman adalah saudara hidup berkelimpahan. Saudara tidak boleh miskin. Bila satu negara saja menghendaki bangsa dan negaranya dan rakyatnya kaya, makmur, sejahtera. Saudara, kenapa Tuhan tidak menginginkan hal yang lebih daripada itu? Tuhan menginginkan hal yang lebih daripada itu. Memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam hidup saudara. Itu sebab sekarang kita mau memeriksa diri kita. Apakah aku miskin ya? Ini punya, itu punya, semua punya. Tapi miskin. Miskin apa? Miskin berjasa. Saudara, orang yang tidak merasa berjasa tidak bisa puas hidupnya. Dia akan mudah dibisikkan oleh iblis untuk melakukan kriminalitas, untuk melakukan sesuatu yang tragis, yang ekstrem. Bunuh dulu keluargamu, bunuh dulu kekasihmu, bunuh dulu orang tuamu, bunuh dulu anakmu, terakhir kamu sendiri. Saudara melihat hari-hari kayak begitu di seluruh dunia, bukan cuma di sini aja. Sama aja di mana-mana. Itu sebab saya ingin mengajak pagi ini, saudara mencintai hidup saudara yang berharga. Dan saudara harus berjasa bagi hidup saudara. Jangan ngemis jasa orang. Jangan mengharapkan orang harus berbelas kasih sama saya. Orang harus bantu saya. Orang harus kasih sesuatu kepada saya. Itu salah. Itu bukan cara Alkitab. Cara Alkitab adalah saya menjaga hidup saya sendiri. Sehingga saya kaya. Kaya dalam segala hal. Katakan, kaya dalam segala hal. Episode terakhir hidup saya harus demikian. Supaya di dunia, sisa hidup ini diberkati, dibenarkan, dipakai Tuhan. Dan meninggal dunia, saya masuk ke sorga. Tidak ada tempat yang lain yang layak bagi saya. Kecuali apa? Sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, pelajaran yang sangat sederhana. Saya berharap supaya kita semua memperhatikannya. Ayat yang ke-15. Dari Mazmur pasal yang ke-34. Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Saudara, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Aduh Tuhan, tapi yang salah itu dia Tuhan. Suamiku yang salah, istriku yang salah, anakku yang salah, tetangga yang salah, kolega di kantor atau di kampus yang salah. Bukan hambamu Tuhan. Tuhan bilang, carilah perdamaian dan usahakanlah. Mau apa lagi saudara? Maka saudara akan berkata dalam kerendahan hati, terima kasih Bapa, walaupun hamba tidak salah menurut hamba, tapi hamba mau melakukan apa yang baik menurut firman-Mu. Amin. Lalu saudara mau melakukan, merendahkan diri, dan mencari perdamaian dengan baik. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara selalu lebih utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar, saudara, supaya saudara dan saya selalu dibelain Allah. Bila saya dan saudara dimusuhin, Tuhan yang membela saudara. Kenapa? Karena saudara benar. Karena saya benar. Maka Tuhan akan turun tangan. Dan saudara akan selalu diberi kemenangan dari Tuhan. Enggak usah khawatir. Saya pada umur saya saat ini melihat ratusan kali mujizat terjadi pada hidup saya. Dan ketika bersama dengan Ibu Gembala dalam pernikahan 48 tahun 50 hari, kami selalu melihat perbuatan tangan Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Itu bukti yang tak terbantahkan. Saudara, bahwa kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, doa yang biasa aja, doa yang singkat aja, yang hanya beberapa kali dimohonkan, dijawab oleh Tuhan. Dan perkara mujizat terjadi. Terimalah. Jangan pulang kosong nanti. Ketika saudara mau masuk rumah saudara pagi ini, saudara keluar dari rumah Tuhan, saudara masuk saudara dalam hati atau berbisik, saudara akan berkata dalam nama Yesus, aku akan masuk rumahku ini. Sekarang berbeda. Masuklah rumah saudara dengan realita janji Allah. Engkau bukan seorang pengembara di dalam dunia ini. Engkau bukan seorang yang berusaha, oh mungkin di sini ada berkatku, oh mungkin di sini aku cocok dan ini merupakan bidangku. Saudara, engkau cuma jalan lurus aja. Katakan, saya cuma jalan lurus saja. Tuhan yang mendatangkan bagi saya semua yang baik di pinggir jalan saya. Tuhan yang akan mendatangkan semua yang baik datang di pinggir jalan saya. Saya tidak perlu belasak-belasak. Ngerti ya maksudnya? Saya hanya berjalan lurus saja. Dan Allah Bapa saya mengirim semua yang baik di tepi jalan saya. Karena saya mentaati firman-Nya. Amin. Ini artinya kita mendidik jiwa kita. Kita tidak tergiur, kita tidak tergoda, apalagi kita terjebak dengan untung yang banyak, dengan ini itu segala macam. Tidak. Saya sudah bilang, kita berjalan lurus saja. Apa saudara? Berjalan lurus saja. Buang segala paham, segala kepercayaan, segala semua yang bukan dari Tuhan Yesus.
Singkirkan dari jalan saudara. Tuhan dari sorga mau melihat anakku ini tulus enggak ikut sama aku. Percaya kepada firmanku ini benar enggak? Apa cuma di bibir di mulut saja? Gerbangnya rusak. Kalau saudara, Tuhan melihat saya dan Anda berjalan lurus pada iman kita. Kita tidak bisa dipengaruhi dan kita tidak mau masuk di dalam segala faham dan segala kepercayaan-kepercayaan yang lain. Maka dari sorga, katakan maka dari sorga, mata Tuhan mendeteksi jalan saya. Bahwa saya mau berjalan lurus. Tidak menggak-menggok. Maka saya percaya Tuhan mendatangkan bagi saya di kiri kanan jalan saya semua kebaikannya. Amin. Bagaimana saudara mencari berkat? Bukan saudara yang harus cari berkat. Bukan saya yang harus cari berkat. Wah, saya belum diberkati ini. Aduh Tuhan, kapan Engkau membuka jalan buat saya? Ini loh firman Tuhan sekarang. Melalui hambanya kasih tahu. Kalian gak usah cari jalan macam-macam. Kalian satu jalan aja sing lurus. Kalau kalian lurus, aku datangkan di tepi jalan kalian semua yang baik, semua yang keberkatan, semua yang mujizat, semua yang sesuai rencanaku. Jalanmu itu luar biasa. Saudara, kenapa ya jalan kita harus lurus? Ya itu memang sifat Tuhan. Saya nggak bisa bantah, saudara nggak bisa bantah. Teologi tidak bisa bantah, agama tidak bisa bantah. Jalan Tuhan bila saudara dan saya menjalaninya dengan ketekunan kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan berkat ini dan itu. Saudara, engkau tidak usah masuk ke dalam gangnya, jalan yang lainnya. Engkau tidak usah masuk ke jalan ring roadnya. Saudara, engkau jalan lurus saja. Saudara, negara pertama-tama sebelum ada jalan tol, sebelum ada jalan lingkar, negara itu membuat jalan lurus saja. To the point. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, ya udah itu paling dia menggok sedikit lurus lagi. Karena dia punya posisi, saudara, itu harus lebih dekat. Dia tidak usah ke sana kemari. Sekarang kita melihat saudara masuk jalan tol, wah itu jauh sekali. Itu jauh sekali. Ngabisin bensin. Sebagian. Kenapa? Karena terpaksa jalan tol ini dibikin tidak menghindarkan jurang, sungai. Kalau dikira masuk akal, visible, dibangun jembatan di atas sungai. Kalau dianggap visible, ini lembah akan terus diterjang dengan jalan tol yang merupakan jalan angkasa, jalan udara. Sehingga seperti jembatan antara dua posisi dan di sini jurang. Saudara. Tetapi biasanya normalnya jarak itu semakin jauh. Kenapa? Karena memang menghindari halangan-halangan dan kecepatan itu harus minimal 60 atau 70. Saudara, itu sebab kita membayar itu jalan. Dan tidak murah itu jalan. Kita bayar, saudara, karena kita ingin lebih cepat sampai. Tetapi menguras tenaga lebih banyak. Banyak bahaya kecelakaan kalau mobil kita tidak pada kondisi dan proforma yang baik. Saudara, Tuhan mendidik jiwa saya agar selalu bisa happy. Didikan pertama adalah pintu gerbang dari hati kita. Saya mau tanya, apakah itu? Mulut, bibir, lidah. Ya, saudara, mulai sekarang saya berharap kita semua tunduk pada peraturan firman, menjaga
pintu gerbang hati kita. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, dan inilah pendidikan jiwa. Rahasia happy bagi para single, para pasangan hidup berdua, dan para keluarga. Ialah apa? Ialah apa? Pendidikan jiwa. Saudara, kenapa saudara masukkan anak saudara ke sekolah? Gak usah sekolah aja. Ya, karena saudara orang kaya. Ya, gak usah sekolah. Aku akan bisa mencukupi anakku. Saudara mempunyai pikiran lebih panjang daripada sekedar dia bisa makan dan minum. Saudara, dia harus menghasilkan. Dia harus berguna. Dia harus belajar bertanggung jawab. Mentalnya bukan pengemis dan penerima. Mentalnya harus memberi. Saudara, itu saudara sekolahkan anak saudara. Negara membiayainya pada sekolah-sekolah negeri. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, pendidikan jiwa ini penting sekali. Membuka mata kita supaya kita bisa ngelihat. Bisa apa? Ngelihat, bisa melihat. Saudara, the education of your soul, the spiritual education is just so very, very important thing. It is the basic of your life, the basic of your successful and all your achievement. That's why we have to surrender our heart, our mind, our beings, our existence, wholly, fully, totally to God, to be taught by Him. Untuk diajari oleh Dia. Supaya mata kita bisa melihat visi ilahi. Katakan, supaya mata saya bisa melihat visi ilahi. Dengan jelas. Saya bisa membedakan. Karena visi jelas. Apakah saudara tidak ingin menyenangi hidup semacam ini? Senangilah hidup saudara. Bukan dengan menghamburkan diri dalam hawa nafsu duniawi dan kesenangan-kesenangan. Anak-anakku yang masih muda perlu Papa sampaikan. Supaya kalian harus menjadi anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya nomor 1. Hiraukan semua ajakan teman-teman. Untuk kalian memandang ke sana, ternyata kalian buta, rabun. Kalau kalian bisa melihat kebenaran firman. Dari masa remaja, dari masa muda kalian itu sudah dipegang sama Tuhan. Ketika saya remaja, saya muda, Tuhan itu sudah pegang saya. Saya tidak terjamah oleh dosa-dosa duniawi dan anak-anak muda. Tidak. Tuhan itu menjamah saya dan melindungi saya. Kalian juga anak-anakku yang masih muda dan remaja, anak-anak yang masih kecil, harus mempunyai sesuatu kerinduan. Aku lebih baik melihat visi ilahi. Aku dididik jiwaku supaya aku bisa memandang kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh dengan ketawa. Hidupku penuh dengan laughter, hidupku penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Aku akan selalu happy.